teman-teman sekalian, guru-guru pembimbing yang hebat. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita sampai saat ini masih diberikan sehat, nikmat sehat, panjang umur untuk bisa mengikuti sesi demi sesi materi sampai tidak terasa di materi terakhir pertemuan ke-6 ini. Pada pertemuan materi ke-6 ini, nanti kita akan bahas tentang format pelaporan dan penugasan akhir yang Bapak Ibu akan dibuat dalam bentuk portofolio dan video linknya akan gitu. Terima kasih kepada koordinator, pengampu yang lainnya juga tim yang selama ini mendukung jalannya kegiatan KKSI khususnya di bidang kanela ini. Sekedar mengingatkan bahwa kita nanti cut up pelaporan penugasan akhir kita sampai 30 November, jadi ada waktu sampai 1 bulan ke depan. Akhirnya 1 bulan kita manfaatkan untuk materi, 1 bulan ke depan kita full untuk pengerjaan tugas serta pembuatan laporan. Saya berharap 1,5 bulan sampai 2 bulan ini Bapak Ibu bisa memanfaatkan waktu ini dengan baik sehingga mencapai hasil yang maksimal. Sedikit profil tentang materi kali ini, dan alhamdulillah saat ini beliau Ibu Setiarida Wilandatika ini sudah hadir di tempat saya untuk menyampaikan materi tentang pelaporan. Sedikit profil tentang Ibu Setiarida ini, beliau sekarang bertugas di SMK Negeri Cijambe dengan saya di sini sebagai guru bahasa Indonesia, tapi sebelumnya dan saat ini juga beliau juga masih sebagai ini ya, aktif di GO, Ganesha Operation Subang dan Bandung, dan juga pendampingan tentang khusus-khusus ya Bu ya, khusus-khusus yang apa namanya kelas SMA, SMK yang akan melanjutkan untuk perguruan tinggi itu di GO, Ganesha Operation. Juga pernah mengajar di SMK Kesehatan Bakti Kencana Subang 2013 sampai 2015, dan saat ini beliau bertugas di SMK Negeri Cijambe. Mengingatkan juga absensi tolong diperhatikan karena itu juga bentuk penilaian dari kami juga, karena di daftar ada 112 peserta pembimbing ya. Jadi kalau lebih kurang ada 600 siswa yang mengikuti, tapi dalam absen kemarin terakhir saya lihat ada 80 peserta yang masuk. Artinya yang akan dapat sertifikat, yang akan dapat penilaian adalah pembimbing yang ada absennya kan gitu. Meskipun gimana Ibu protes dan sebagainya, kalau tidak ada biodata kita tidak bisa proses hasilnya. Meskipun Ibu sudah mengirimkan laporannya, portofolio, video dan sebagainya, tapi kalau tidak didukung dengan data itu kita tidak bisa proses untuk sebagai penilaian. Mungkin itu saja pengantar dari saya. Selanjutnya nanti akan dilanjutkan oleh Ibu Setiarida. Ibu, sambil menunggu Ibu Rida, kita siapkan untuk pematerian juga. Ya, sambil menunggu materi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman dan anak-anak yang mengikuti KKSI 2020. Sedikit perkenalan tentang saya. Nama saya Setiarida Wilandatika, seperti yang sudah dijelaskan oleh Pak Syahroni sebelumnya. Saya sebagai pengampu bahasa Indonesia di SMK Negeri Cijambe Subang. Sebentar ya, sambil menunggu materinya.
Ya. Ya. Nah. Boleh nggak? Nah, ini. Materi kali ini kita akan membahas tentang format penilaian tugas akhir Camp Kreatif SMK Indonesia 2020 untuk bidang pembibitan lele. Jadi saya akan membahas tentang format penilaian tugas akhir sampai dengan 40 menit ke depan. Seperti yang sudah diketahui bersama, berikut saya tampilkan alur KKSI yang sudah teman-teman semua laksanakan dari awal mulai KKSI ini sampai dengan sekarang. Pertama, teman-teman telah melakukan pendaftaran tim peserta secara daring, kemudian teman-teman melakukan pembelajaran secara daring selama 4 minggu sampai dengan minggu terakhir ini. Kemudian penyelesaian dan pengiriman tugas akhir selama 6 minggu. Nah, ini yang akan kita bahas kali ini. Untuk waktu penyelesaiannya, seperti teman-teman lihat, waktu penyelesaiannya itu dari tanggal 26 Oktober hingga 30 November 2020. Nah, di waktu ini teman-teman dipersilakan untuk mempersiapkan laporan sesuai dengan format yang telah ditentukan. Format ini yang telah kami tentukan tidak bersifat mutlak. Jadi, ada beberapa bagian atau beberapa poin yang ada dalam format ini yang harus teman-teman buat di dalam laporan portofolio. Tapi jika ada penambahan, silahkan dibebaskan untuk ditambahkan. Selanjutnya, berikut ini unsur penilaian dan persentasenya. Jadi teman-teman, setiap hal yang teman-teman lakukan, ini ada persentase untuk penilaian akhirnya. Seperti yang dilihat dalam tabel berikut, untuk laporan pelaksanaan pembelajaran proyek itu, penilaiannya sebesar 20%. Kemudian nanti teman-teman kan akan membuat video pelaksanaan kegiatan dari mulai persiapan, proses, hingga akhirnya. Itu ada di 25%. Yang nantinya video tersebut akan teman-teman upload di dalam YouTube ya, kalau nggak salah. Kemudian yang ketiga itu ada proses dan media promosi serta penjualan online yang penilaiannya sebesar 20%. Selanjutnya, jumlah income yang diperoleh. Nanti kan ada bagian dari rekap income. Nah, rekap income itu penilaiannya sebesar 25%. Dan terakhir, kehadiran dalam pembelajaran KKSI sebanyak 2020 sebanyak 10%. Seperti yang tadi telah
Pak Roni sampaikan bahwa jumlah kehadiran pun berpengaruh terhadap penilaian teman-teman semua. Jadi diharapkan teman-teman mengisi kehadiran yang sudah disiapkan dengan baik dan benar, karena jika kehadirannya tidak diisi, maka 10% ini akan hilang gitu, teman-teman. Selanjutnya, nah ini masuk ke format laporan penugasan akhir. Pertama ya teman-teman, ini tidak bersifat mutlak. Jadi teman-teman boleh berkreasi sekreatif mungkin, tapi berikut adalah contoh yang saya berikan dan apa saja unsur yang harus ada dalam laporan kegiatan. Di sini dalam hal ini covernya ya. Ini contoh cover yang sudah saya buat. Harus ada apa saja di dalam cover. Yang pertama, teman-teman harus mencantumkan tema. Temanya di mana terserah lah. Yang penting dalam cover itu ada bagian temanya. Kemudian nama penyusunnya, baik siswa maupun guru pengampunya. Dan yang terakhir, logo sekolah. Yang kedua, teman-teman harus mengisi bagian daftar isi. Daftar isinya bentuknya seperti apa? Bebas. Yang penting rapi dan ada seluruh unsur dalam setiap portofolio tersebut. Selanjutnya, tunggu sebentar ya, ini nggak ada. Nah, teman-teman, untuk pengerjaan kan tadi pelaksanaannya dari mulai 26 Oktober sampai 30 November ya. Di sana nanti setelah daftar isi ada nanti ada pelaksanaan. Pelaksanaan diisi dari mulai kita melakukan KKSI pertama kalinya yaitu 5 Oktober berarti kan ya. Pelaksanaan 5 Oktober sampai dengan 30 November 2020. Yang nanti hasil pengumumannya akan diumumkan pada pada minggu pertama di bulan Desember. Kemudian, sambil dibetulkan ya teman-teman, sambil didengarkan dulu ini. Kemudian setelah tadi cover daftar isi, masuk ke isi. Isi terdiri dari 3 bab teman-teman, bab 1, bab 2, dan bab 3. Bab 1, bab 1 itu pendahuluan ya. Pendahuluan terdiri dari 3 poin, teman-teman. Boleh dicatat dulu kalau misalnya gambarnya tidak terlihat di layar. Bab pertama itu pendahuluan terdiri dari potensi usaha dari tema yang diikuti dengan kondisi yang ada. Jadi, dalam poin ini, teman-teman harus melakukan upaya-upaya usaha dari tema yang ada dan disesuaikan dengan kondisi yang ada sekarang. Misal, teman-teman lebih mengarah kepada, kan kalau sekarang apa-apa media sosial ya, apa-apa online gitu. Nah, teman-teman bisa melakukan potensi usaha dari yang di lele. Ini pembibitan, bukan pembesaran. Aku mek mahlin.
Oke, Mahlin enggak? Potensi usaha misalnya usahanya akan dikembangkan melalui pemasaran online misalnya, atau dikaitkan dengan dengan kondisi yang pandemi seperti sekarang ini. Apa yang perlu dilakukan, potensi usaha apa yang perlu dilakukan agar usahanya tetap berjalan walaupun dalam kondisi pandemi misal. Kemudian yang kedua, poin kedua dalam bab 1 yaitu pelaksanaan kegiatan. Diisi oleh teman-teman pelaksanaan kegiatannya apa saja dari awal materi awal KKSI hingga materi akhir di minggu ini. Kemudian yang ketiga adalah waktu dan tempat pelaksanaan. Waktu dan tempat pelaksanaan teman-teman semua melaksanakan kegiatan yang akan dilaporkan. Kemudian tahapan kedua adalah bab 2 yaitu proses pelaksanaan. Apa saja yang harus ada dalam proses pelaksanaan? Yang pertama, ini ada 4 poin. Yang pertama adalah tahap persiapan. Jadi, apa-apa saja yang dipersiapkan dalam proses pelaksanaan kegiatan ini, kalian harus mencantumkannya dan memberi foto dan link video disertakan dalam laporan tersebut. Misalnya, tahap persiapan itu adalah mempersiapkan wadah. Nah, kalian foto kegiatannya, kemudian linknya nanti disertakan dalam portofolio kalian. Yang kedua, tahap pelaksanaan proyek. Ini juga sama, foto dan link videonya harus disertakan. Misalnya seperti apa tahap pelaksanaan itu? Misal kalian kan sudah melakukan kegiatan seleksi induk, misal. Itu kalian dokumentasikan atau kalian foto dan kalian videokan, kemudian linknya pun disertakan dalam portofolio. Kemudian proses pemijahannya kalian foto. Lalu penetasan, pemeliharaan larva dan pemeliharaan benihnya, pokoknya semua proses yang kalian lakukan harus kalian dokumentasikan dan linknya dicantumkan dalam setiap tahap dalam portofolio. Yang ketiga, yaitu tahap promosi dan pemasaran online. Kalian bisa melakukan promosi dan pemasaran online lewat apa saja, dan non-online juga ya. Yang online-nya misalnya kalian mau melakukan pemasarannya by web, misalnya di web. Kalian tuliskan, cantumkan webnya apa, dan bagaimana cara pemasarannya. Kemudian bisa juga lewat Instagram mungkin, Facebook, atau marketplace yang lainnya. Tapi semuanya harus berdasarkan data. Jadi jika kalian melakukan pemasarannya lewat Instagram, silahkan kalian screenshot, kemudian disertakan dalam portofolio. Begitu juga yang non-online, misal kalian mendatangi tempatnya misalnya untuk melakukan pemasaran. Nah, setiap kegiatan itu harus kalian dokumentasikan dan sertakan dalam portofolio. Yang terakhir, poin keempat adalah rekap income hasil penjualan. Jadi, dalam poin keempat ini, silahkan kalian rekap secara rinci apa saja yang kalian keluarkan, pertamanya ya, apa saja yang kalian keluarkan, berapa, untuk apa saja, kemudian ketika hasil penjualan, berapa income yang kalian dapatkan dari hasil penjualan tersebut. Formatnya seperti apa? Kami membebaskan formatnya seperti apa. Mau terperinci dari apa saja yang dikeluarkan, atau misalnya hanya hasil income-nya saja yang kalian sertakan, silahkan. Tapi yang pasti lebih lengkap, lebih terperinci, akan lebih baik. Kemudian yang ketiga, bab 3 yaitu penutup. Penutup ini
berisikan tentang simpulan dari hasil dari setiap proses yang kalian laksanakan. Sampai situ mungkin dibuka sesi pertanyaan mungkin ya Pak Roni. Atau seperti apa? Baik Bapak Ibu, tadi sedikit tentang format penilaian yang akan Bapak Ibu kerjakan. Juga ada, mohon maaf ada kendala teknis karena ada ya slide yang tidak bisa terlihat ya Bu ya, dari bab 1, 2, dan 3, tapi kita nanti akan share informasi ini ke grup, tapi sambil menunggu itu bisa dibuka juga kita akan buka sesi pertanyaan. Silakan Bapak Ibu yang akan bertanya juga kita akan lihat di chatan ini yang sudah ada yang masuk bertanya gitu. Tapi silakan Ibu Bapak yang barangkali baru masuk dan belum paham untuk segera bertanya saja untuk segera dijawab oleh Bu Rida. Terima kasih. Materi tentang pelaporan ini. Ya. Mana sih modelnya? Silakan Bapak Ibu yang mau bertanya akan dijapri atau sudah menyampaikan buka suaranya di mute-nya dibuka gitu. Ya, sampai sekarang masih cuman hadir-hadir saja. Cek. Nah, ini Bu. Ada yang bertanya, Bu? Dari Apakah ada batasan dari SMK 1 Bengkalis? Apakah ada batasan jumlah halaman yang menjadi laporan, Pak? Seperti yang disampaikan tadi di awal, bahwa ini adalah hal-hal yang perlu ada, bab 1, 2, 3 tadi yang perlu ada dalam laporan portofolio, tapi ini bukan bersifat mutlak. Jadi, begitu juga dengan halamannya. Tidak ada pembatasan halaman, laporan mau berapapun silakan, asal hal-hal yang tadi saya sampaikan harus terdapat dalam portofolio. Mau ditambahkan pun boleh, asal jangan mengurangi apa yang tadi disampaikan. Seperti itu. Jadi tidak ada batasannya ya Pak ya. Kemudian mohon format dari, ya nanti di-share ya, karena tadi ada kendala tidak Assalamualaikum Pak. Untuk waktu dan tempat pelaksanaan itu termasuk di bab berapa ya Pak? Untuk waktu dan pelaksanaan termasuk di bab 1 poin 3 Pak. Tadi bab 1 poin 3 itu isinya tentang potensi usaha dari tema yang diikuti dengan kondisi yang ada. Kemudian poin 2-nya tentang pelaksanaan kegiatan. Dan poin terakhir tentang waktu dan pelaksanaan. Jadi waktu dan pelaksanaan itu adanya di bab 1 poin 3. Itu. Kemudian dari Tegal ya. Abdul Qadir SMK 3 Tegal izin bertanya, apakah ada ketentuan khusus untuk ukuran benih? Boleh dibantu Pak? Tidak ada. Tidak ada ya? Tidak ada Pak, tidak ada ketentuan khusus untuk ukuran benih. Boleh yang lain? Pak, kurang jelas di bab 2 dari Saputra. Untuk formatnya, biar lebih jelas nanti dikirimkan di grup, tapi untuk sekarang saya jelaskan kembali, untuk di bab 2, bab 2 itu terdapat 4 poin, Pak, Bu. Yang pertama tentang tahapan persiapan. Tahapan persiapan ini, semua foto dan link videonya disertakan di dalam portofolio. Kemudian yang kedua, tahap pelaksanaan proyek. Begitu juga tahap ini, foto dan link videonya disertakan. Yang ketiga, tahap promosi dan pemasaran online.
dan non-online. Jadi nanti promosi yang akan Bapak, Ibu, atau anak-anak lakukan dalam proses penjualannya harus dirinci atau disertakan pemasaran online-nya lewat media apa, bagaimana caranya, kemudian prosesnya seperti apa, itu harus disertakan. Dan yang keempat, rekap income hasil penjualan. Jadi ada 4 poin ya Pak, tahap persiapan, pelaksanaan proyek, promosi dan pemasaran online dan non-online, yang terakhir adalah rekap income hasil penjualan. Ini ada poin-poin yang diberi tanda bintang, yaitu untuk tahap persiapan, tahap pelaksanaan proyek, dan rekap income itu sesuai dengan tadi yang sudah saya sampaikan, ada unsur penilaiannya, jadi harus lebih terperinci karena masuk ke dalam poin, bisa dilihat tuh di dalam unsur penilaian dan persentase 25% diambil dari situ. Jadi untuk bab 2 ini bab yang cukup harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan terperinci karena lumayan unsur penilaiannya sebesar 25% gitu. Dari SMKN 3 Banjar, izin bertanya berapa ukuran format margin dan lain-lain dalam laporan. Harus ada lembar pengesahan kepala sekolah tidak? Untuk format margin bebas, tapi kalau misalnya biasa buat yang formal itu kan biasa 3344 gitu ya. Tapi mau apapun formatnya, marginnya sebenarnya nggak apa-apa, asal jelas dan rinci juga indah gitu ya, agar enak dibacanya. Menarik, ya betul. Harus ada lembar pengesahan kepala sekolah tidak? Ya sebaiknya boleh ada lembar pengesahan dari kepala sekolah. Oh iya, laporannya berbentuk soft file. Ada lagi, Pak? Assalamualaikum, dari SMKN 1 Tulang Bawang Tengah. Assalamualaikum, izin bertanya untuk format penulisan, bagaimana misal jenis huruf, ukuran, margin, dan lain-lainnya. Terima kasih. Dibebaskan, tapi untuk format resmi seperti biasa yang sudah Bapak Ibu ketahui atau anak-anak ketahui, biasanya kalau mau pakai yang format formal itu jenis hurufnya Times New Roman, kemudian ukurannya 12. Marginnya tadi 3, 3, 4, 4. Seperti itu. Itu kalau yang formal. Tapi Bapak Ibu, kalau yang seperti itu sebenarnya tidak urgent ya, mau seperti apapun terserah, asal rapih dan menarik. Kemudian unsur-unsurnya yang tadi saya sebutkan, bab 1, bab 2, bab 3-nya tercantum dengan baik, dijelaskan dengan baik. Jika ada penambahan pun silahkan ditambahkan. Mau bertanya dari SMKN 1, apa itu? Titi Adia. Mau bertanya laporan dalam bentuk PDF? Ya, laporan dikirimkannya dalam bentuk PDF. Izin bertanya, jadi videonya itu nanti dijadikan satu file atau jadi terpisah per kegiatan, kemudian videonya diupload di mana? Untuk kegiatan, video kegiatan, boleh disatukan menjadi satu video, kemudian diupload di YouTube, tapi berarti yang untuk di laporan portofolio itu mungkin fotonya yang bisa terpisah, soalnya kan ada di poin-poin yang berbeda. Misal tahap 1 yaitu tahap persiapan, fotonya apa, kemudian linknya kalau misalnya dicantumkan dalam satu video, berarti link di tahap persiapan dan pelaksanaan proyek itu link yang sama gitu. Kemudian video diupload di mana? Videonya diupload di YouTube, yang nantinya link YouTube-nya disertakan dalam portofolio.
agar kita bisa mengecek betul tidak sudah di-upload seperti itu. Selanjutnya, untuk analisa dalam rekap income yang dilaporkan, apakah untuk 1 kali operasional atau jika dilakukan lebih dari sepasang induk, harus dilaporkan secara keseluruhan produksinya? Gimana, Pak? Kalau lebih dari sepasang induk harus dilaporkan terpisah atau keseluruhan produksinya? Ya, kita ambil salah satunya aja. Jadi tidak dua-duanya, jadi salah satunya aja. Seperti itu ya. Jadi untuk laporan income, kita ngambil data satu yang dimulai dari awal. Kalau dari awalnya kita hanya menggunakan satu induk, ya itu aja kita pakai gitu. Izin bertanya, laporannya dikirim kemana, Bu? 15 November kita share. Nanti format laporannya akan dikumpulkan di mana? Nanti akan di-share oleh kita pada tanggal 15 November, maaf. Akan di-share pada tanggal 15 November. Untuk SMK Negeri 15 Kota Bekasi ya. Filenya bentuk PDF atau Word tadi sudah dijelaskan. Formatnya PDF. Dan nanti dikirimnya kemana akan di-share pada tanggal 15 November oleh panitia. Izin bertanya Pak, Ibu, kami dari SMKN 1 Kempas, apakah benihnya harus terjual semua hingga akhir pelaporan ya Bu? Terima kasih. Gimana? Ya, untuk ini ya, untuk penjualan memang diusahakan terjual semua, tapi kalau hanya sebagian yang dijualnya atau berapanya, itu yang kita ambil datanya. Jadi yang sisa yang tidak terjual itu tidak, tapi dimasukkan saja sisanya berapa, dan yang terjual berapa dan belum terjual berapa. Kan itu juga sudah masuk laporan kan gitu. Apa namanya? Penilaian ya Pak? Ya betul, nanti ada penilaian. Jadi nggak apa-apa. Jadi kalau hanya terjualnya hanya sebagian atau beberapanya aja, nggak apa-apa dicantumkan. Jadi rupiahnya berapa. Terus sisa yang ada di kolam itu berapa kan nanti bisa hitung tuh nantinya. Kira-kira itu kalau terjual semua kan berapa. Nah, itu ada tim penilai sendiri yang akan lebih paham untuk itu. Berarti harus real sesuai dengan yang sebenarnya terjadi. Iya. Apakah penjualan benih ikan didokumentasikan juga dengan bond dan foto pembelian? Ya, karena nanti kan bisa dilihat ya kebenaran dari rekap income-nya. Apakah ada ketentuan dalam pengeditan video? Ketentuan dalam pengeditan video. Video dibebaskan sekreatif mungkin, semenarik mungkin, sejelas mungkin. Silahkan mau diedit melalui aplikasi apapun, silahkan. Asal itu di-upload di YouTube. Kemudian linknya disertakan dalam laporan portofolio. Ada lagi Bapak Ibu dan anak-anak yang ingin bertanya? Durasi video ya? Nggak ada ya? Ada 5 menit. 5 menit. Ya, minimal 5 menit. 5 menit lah. Maksimal. Minimal. Izin bertanya Bapak Ibu untuk durasi video yang diupload ke YouTube ada batasannya atau tidak? Maksimal 5 menit. Berarti 5 menit itu sudah mencakup keseluruhan ya Bapak Ibu. Dan mencakup tahap persiapan, pelaksanaan, dan yang lain-lain. Jadi tidak setiap tahapan 5 menit, tidak. Karena videonya dalam satu video setiap tahapan
digabung dalam satu video. Laporan untuk portofolio itu untuk per orang atau per kelompok? Per kelompok. Ya, per tim. Jadi nggak usah setiap tim membuat portofolio. Untuk Tita Ibu mohon diulang untuk bab 3. Bab 3 itu penutup simpulan. Silahkan jika ada yang masih perlu ditanyakan. Ya, silakan untuk Bapak Ibu yang ada pertanyaan barangkali yang belum bisa menggunakan fasilitas buka suaranya, bisa di lewat pesan di sini ya, ada pesan juga kita baca semuanya. Tapi untuk kegiatan ini kita mulaikan dari 5 Oktober mulai itu ya, dari mulai sesi pertama materi sampai sekarang itu sudah masuk penilaian juga, kan itu ada absensi dan sebagainya. Kegiatan kan 1 bulan kita di materi daring, juga 1 bulan juga kita memang dibutuhkan untuk kegiatan proyeknya itu. Tapi kan karena kita berbasisnya pilot projectnya berbasis produk dan menghasilkan, jadi kita harapkan dalam 1,5 bulan, 2 bulan ini Bapak Ibu sudah bisa menyelesaikan semuanya gitu. Artinya kita mulai start kegiatan itu nanti di pelaporan dari mulai 5 Oktober saja kan gitu. Dalam persiapan wadah dan sebagainya, pas materi sesi demi sesi itu kita lakukan kan gitu. Terus nanti laporan dalam bentuk soft file yang kita terima Bu ya, artinya kalau itu ada tanda tangan kepala sekolah juga di-scan dulu, dilampirkan di situ. Kita tidak menerima hard file, artinya hard copy-nya kita tidak perlu, itu disimpan di sekolah Ibu masing-masing barangkali untuk dokumentasi kegiatan siswa dan guru sebagai bahan nanti akreditasi dan sebagainya, itu disimpan saja di sekolah Ibu bahwa bukti pernah mengikuti KKSI ini. Juga kita hanya surveillance saja yang kita lihat dan nanti kita nilai kan gitu, dan dikasih tahu juga bahwa yang mendapat sertifikat dan penilaian adalah Bapak Ibu yang aktif mengikuti absensi juga mengumpulkan tugas-tugas. Kita juga ada penilaian. Ibu tidak ada pernah absen tapi ada di mengumpulkan tugas, kita akan evaluasi balik, verifikasi dengan tim, apakah Ibu ini hanya mengumpulkan tugas saja tapi absennya tidak masuk, terkendala dan sebagainya, kita cek semuanya. Dan juga siswa-siswa namanya tolong dengan benar, karena yang tim ini kan ada tim, ada pembimbing dan juga ada siswa. Untuk sertifikat juga nanti mohon Bapak Ibu juga gelar jangan salah, jangan sampai salah nama dan penulisan gelar. Dan sayangkan kan kalau sertifikat salah kan kalau kita mengurus juga kan, karena banyak yang harus kita jamu ya semuanya supaya bisa lancar semuanya kan gitu. Kalau untuk laporan portofolio memang harus tim, karena kita kan ini kan tim kan gitu, tidak bisa sendiri-sendiri kan gitu. Silakan Bapak Ibu yang masih kurang jelasnya, nanti kita materi akan di-share ke grup, dan juga kita sebulan ke depan ini kita akan diskusi banyak di grup, karena sambil menunggu koordinator lomba KKS ini juga kita akan memonitor sejauh mana kegiatan-kegiatan Ibu Bapak untuk kegiatan pembenihan lele ini. Karena banyak laporan juga yang gagal Pak dan sebagainya, itu udah proses harus dikerjakan dan dijalankan, dan itu juga proses yang harus kita pertanggungjawabkan. Jadi jangan sampai kita gagal menetaskan ikan tapi kita juga tidak membuat laporannya, kan sayang kan gitu. Kita juga menilai proses demi prosesnya kan gitu. Terus Pak, bagaimana, ada pertanyaan kemarin, gimana kalau kita mulainya dari pembenihan saja Pak, kita beli bibit terus kita pelihara juga kita panen kan gitu. Artinya kan ada proses yang tertinggal. Kalau itu kan ada tahapan persiapan wadah, seleksi induk, pemijahan, pemilihan larva, pemilihan benih, itu kan proses yang harus dijalani. Tapi kalau Bapak Ibu yang gagal lagi dalam pemijahan dan sebagainya karena mahalnya induk, ya nggak apa-apa, jalankan saja. Tapi kan ada poin yang hilang di situ kan gitu. Dan itu tidak bisa diganggu gugat ya Bu ya, karena kita melihat proses itu. Karena kan harapannya nanti
yang juara ini dan ibu bapak yang membimbing ini berharap anak-anaknya bisa berwirausaha dan jadi petani yang profesional, artinya dia hebat di lapangan, hebat juga di data, juga di pemasaran, dan harapannya seperti itu. Ya, Bapak. Ada pertanyaan boleh dijawab dari seseorang ya. Satu aja. Begitu kan? Ada pertanyaannya? Ya, pertanyaannya Ibu mohon Boleh ya? hanya berupa jurnal, portofolio aja. Diulang untuk bab 3, Ibu mohon maaf, bab 1.2 pelaksanaan kegiatan. Boleh hanya berupa jurnal, karena akan kita jelaskan di bab 2, lengkap dengan video. Maksudnya jurnal itu hanya, ini ya mungkin, hanya kegiatan dan tanggalnya saja begitu? Atau seperti apa? Kalau misalnya di pelaksanaan kegiatannya hanya berupa jenis kegiatan dan tanggalnya saja, kemudian dijelaskannya di bab 3, silahkan. Kemudian, Bu Widya, izin bertanya untuk record penjualannya yang dimasukkan mulai tertanggal berapa, karena sudah melakukan pemijahan dan penjualan sebelum KKSI. Berarti harus dimulainya per tanggal 5 Oktober. Ya, dari mulai tahap persiapan hingga pelaksanaannya. Jadi yang dinilai hanya yang dilakukan per 5 Oktober. Dan nanti untuk yang di-upload di YouTube, saya minta nama pembimbingnya ya, YouTube pribadi atau sekolah dari Bapak Ibu di-upload di YouTube-nya itu kan, karena supaya bisa kita lihat kan sekolah mana yang aktif, yang sering share pengetahuan dan tentang kemajuan jurusannya ya di YouTube. Kalau diusahakan YouTube sekolah ya, YouTube sekolah. Tapi kalau tidak ada, pribadi dari pembimbing masing-masing. Jadi kami tidak mengharapkan dari siswa, karena itu kan yang paling berkepentingan adalah pembimbing. Yang ini ini pembimbing yang lebih dominan dalam kegiatan ini, yang dibantu dengan tim siswa-siswinya kan gitu. Jadi kalau lebih baiknya menggunakan YouTube sekolah kan, supaya bisa kita mudah akses kan gitu. Linknya juga kan supaya cepat menyebar kan gitu. Jadi jangan takut, hak cipta hasil karya ibu bapak itu sangat dilindungi oleh ibu bapak sendiri ya. Artinya itu link pribadi ibu bapak, yang kepentingan kita adalah menilai kan gitu, tidak ada kepentingan itu. Dan usahakan laporan sebaik mungkin, karena dari semua peserta yang mengumpulkan ini kita akan buatkan buku ya. Buatkan buku kegiatan KKSI FFI 2020 ini, yang nanti ya bila mana diperlukan kita juga share juga di grup. Inilah kegiatan kita selama kegiatan FFI ini bidang ikan lele. Kita buatkan buku, nanti di-share lagi ke teman-teman semuanya. Jadi Ibu bisa lihat hasil karya teman lain dari sekolah lain ya, se-Indonesia ini, untuk bisa belajar sharing pengalaman di buku itu kan gitu. Bukunya dengan bentuk e-book ya, aplikasi e-book itu, jadi kita lebih mudah untuk membacanya. Kalau dalam bentuk hard copy kan kita sangat tidak praktis ya, artinya kita bisa baca di mana saja kalau dalam bentuk soft file-nya. Itu yang kita harapkan dari panitia juga. Pengalaman ibu bapak akan dilihat oleh semua peserta yang ikut di FFI ini. Untuk mereka yang sudah melakukan pemijahan sebelum KKSI itu bukan KKSI, jadi harap seperti peserta yang lain harus, ya betul. Bantu jawab ya. Iya, bantu jawab ya. Betul, yang dinilai hanya yang dimulai per tanggal 5 Oktober 2020. 2020 ya. Pak Tarmo dari SMKN 1 Ciasem Subang. Oh, sama-sama Subang ya. Subang.
Bang, maaf izin bertanya penjelasan ulang. Untuk pengambilan gambar atau video yang Sama dilaporkan barusan harus Bu. per tanggal 5 Oktober. Berarti yang sudah punya data yang sudah dilakukan tidak bisa dibuat laporan. Sama barusan Bu. Ya, Ya, seperti terima tadi kasih. yang sudah dijelaskan ya. Iya. Dimulai per tanggal 5 Oktober. Oke, sip Bu. Terima kasih. Ya. Jadi kita menilai itu sepakatnya karena tidak ada kecemburuan sosial kan gitu ya. Ya, betul. Kita mulai sepakat saja bahwa kegiatan dimulai tanggal 5 Oktober, kita mulai dari persiapan sampai pemasaran kan. Sampai menghasilkan kita 5 Oktober dari sesi pertama kita materi. Artinya hal-hal yang sudah dilakukan kalau kita melaporkan hal yang ke belakang sebelum KKSI dilakukan, artinya kan ada mungkin orang yang melakukannya kan kita tim kan, kalau melakukannya orang itu juga kan ada pertanyaan, jadi kan tidak fair ya nantinya. Jadi kita ngambil siapa nih yang memang melakukan itu kan gitu. Meskipun bagus, meskipun hasilnya bagus, market plan-nya juga ada lumayan dan sebagainya, hasilnya memuaskan, tapi kita mengulang kembali bahwa kita sepakat yang kita nilai adalah kegiatan Ibu Bapak yang dimulai dari 5 Oktober kemarin dari persiapan wadah sampai sekarang, sampai nanti pemasaran. Pemasaran juga kita tidak batasi, terserah Ibu Bapak bagaimana tekniknya. Adapun lewat web dan sebagainya, ada nanti ada nota dan sebagainya, itu trik tentang pemasaran kan. Semua yang Ibu Bapak itu lakukan, di-share saja, dibuat saja, karena itu nanti juga ada masukan untuk kita dan teman-teman yang ada di Indonesia ini. Karena pemasaran kan kunci ya, kunci dari sebuah produk. Yang itulah kuncinya, kalau kita produksi saja tidak bisa memasarkan juga jadi dilema kan gitu. Juga ada juga yang pemasarannya pinter tapi produksinya tidak jalan, itu juga masalah juga. Karena di sini Bu Rida ada juga basicnya bukan guru perikanan, tapi ada guru teknik, guru administrasi perkantoran yang masuk juga di kakak sini, tapi melakukan kan gitu. Hebat, luar biasa itu ya. Jadi satu sisi Ibu Bapak itu pintar di pemasaran, tapi di produksinya untuk memulai pembicaraan sebagainya kan perlu belajar, tapi luar biasa. Kan, jadi perlu Bapak Ibu ketahui juga bahwa di sini juga tidak hanya guru-guru perikanan aja yang ikut ya, tapi guru-guru di luar produktif perikanan. Ini sangat luar biasa dan baru temuan nih Bu Rida ya. Jadi sangat anak-anaknya sama, jurusannya juga beda, perikanan juga ada, tapi tidak semuanya. Tapi ada beberapa pembimbing yang memang notabene basicnya bukan perikanan. Ada lagi pertanyaan lagi Bu ya? Belum ada ya? Belum ada. Video pelaksanaan tadi diulang ya, walaupun hanya 5 menit, tapi harus dilakukan secara maksimal dan semenarik mungkin karena video tersebut masuk ke dalam 25% dari penilaian keseluruhan. Jadi silahkan membuat video semenarik mungkin, sejelas mungkin, serinci mungkin dari tahapan persiapan hingga akhir. Karena bobot penilaian dari video tersebut adalah 25%. Gitu. Ada juga nih yang menanyakan absen, Pak absen gitu. Japri. Tapi ya betul ya. Kebiasaan ini kalau sudah absen keluar lift nggak ngikutin. Jadi kami sengaja akan merekap juga teman-teman yang aktif. Meskipun ada siswa juga, kita tetap apresiasi tentang perjuangan Ibu Bapak. Ada halangan dan sebagainya, kita apresiasi, tapi anak-anaknya antusias untuk mengikuti ini. Kita juga dari tim punya screenshot-nya, melacak satu demi satu untuk semaksimal mungkin kita menilai. Iya, data kita menilai kan, kita bisa di-share juga. Setelah ini absen akan saya share juga kan nanti gitu. Karena dari data kita peserta 112, terakhir ada 80-an, 84 yang masuk absen. Artinya kita absen cuma 1 hari ini aja. Kalau Ibu Bapak telat absen, artinya meskipun gimana tapi tidak akan masuk kan gitu. Jadi sayang ya, padahal kita mengikuti kan gitu. Masuk dalam persentase penilaian ya Pak? Yang 10%. 10%. Iya. Silakan Bapak Ibu yang masih ada kendala tentang teknik pelaporan ini ya.
Jadi sangat sederhana ya, kita dibuatin portofolio, langkah-langkah bagaimana dan sebagainya, dokumentasi yang penting itu. Karena itu juga hak ciptanya Bapak Ibu. Mau berapa lembar juga terserah ya, yang penting semua kegiatan ada di situ, tahapan demi tahapannya kan gitu. Nah, ini ada pertanyaan lagi, Bu. Ibu, kalau video untuk bab 2 dibuat per tahap tidak apa-apa, tapi di akhir akan disatukan. Ya, berarti itu kan proses pengeditannya ya. Kalau dilakukannya pasti videonya pasti dilakukan per tahapan, nggak mungkin terus-terusan setiap hari di video kan ya. Kalau dilakukan videonya per tahapan silahkan, tapi nanti proses penguploadan di YouTube-nya hanya satu link, satu video, seperti itu. Kalau untuk struktur dari portofolionya tidak perlu dibuat pusing lah ya Pak ya. Yang penting intinya adalah aspek-aspek yang dinilai tersebut ada dan jelas gitu. Silakan Bapak Ibu, ada waktu 5 menit lagi, lebih kurang di sesi ini untuk menyampaikan atau bertanya tentang pelaporan ini kan nanti kita juga banyak di grup ya, komunikasi. Dan nanti untuk format ya, format laporannya kemana Pak dan diarahkan ke email mana, nanti kita akan di-share di pertengahan November ini karena tidak mungkin ya di minggu ini, 1 bulan ini Bapak sudah selesai kan gitu. Dan kita di pertengahan November kita akan share buka linknya kemana Ibu akan melaporkan kan gitu tentang kegiatan ini. Nanti tim juga akan membuat Google Drive-nya supaya Google Form ya untuk bisa melaporkan dan memudahkan kita mengecek evaluasi ini. Dari Bu Yuliana ya. Kurang waktunya Bu jika semua video semua 5 menit. Nah, untuk video kita mintakan 5 menit ya. Itu semua dari tahapan kan gitu. Artinya pintar-pintar Ibu saja dengan sesingkat mungkin video itu dibuat menarik dan dipahami oleh yang melihatnya, itu yang terpenting. Jadi karena kita kan banyak jumlahnya ini kan 5 menit cukup lah. Kita juga menilai 1 hari ini tidak mungkin lihat video 1 harian kalau 5 menit. Kalau tidak dibatasi juga tidak menarik juga kan. Jadi video yang menarik adalah sedikit tapi mengenai semua aspek. Jadi semua aspek tahapan demi tahapan bisa dipahami dengan baik kan gitu. Jadi setiap tahapannya ada record gitu ya. Nggak harus setiap tahapan dari awal sampai akhir misalnya diperlihatkan di dalam video juga kan jadi videonya membosankan nanti. Ya, jadi daripada panjang tapi tidak dilihat akhirnya ya Pak. Simpel mungkin menarik dan sampai dilihat berkali-kali juga kan. Kalau begitu lihat durasi 2 jam orang juga akan sungkan melihat itu. Tapi kita jangan salah Ibu, nanti video-video yang Ibu kirimkan gitu akan diedit ulang. Jadi semua kegiatan Ibu Bapak kita akan dibuatkan video ulang. Jadi semua tercover di sana kan dari misalnya SMK Sukabumi, SMK PP Riau, SMK Wadas Intan dan sebagainya. Buat video kita akan buat video ulang, edit ulang supaya bisa satukan. Itu direktorat yang akan membuat ini jadi resmi kan gitu. Jadi kita tidak berani untuk mengambil hak cipta Ibu Bapak. Kalau misalnya di satu tim aja sudah lebih dari 5 menit misalnya, kalau digabungkan jadi berapa jam kan gitu ya kalau terlalu panjang. Dari Ibu Yuliana, izin bertanya pelaksanaan seleksi induk sampai panen apakah setiap tahapan? Jadi 5 menit itu tercover seluruh tahapan dari tahapan persiapan hingga akhir. Bukan setiap tahapan 5 menit, misalnya persiapan 5 menit, pelaksanaan 5 menit, tidak. Jadi 5 menit itu seluruh tahapan sudah tercakup di dalam satu video. Nah, tuh. Seperti Pak Herman, katanya 5 menit secara keseluruhan saya rasa cukup ya. Betul Pak, cukup ya Pak ya? Terus begini Ibu Bapak ya. Tentang video yang di YouTube memang 5 menit, tapi di portofolio kalau Ibu senang bikin video pasti persiapan wadah video gitu.
5 menit, 10 menit nggak apa-apa, itu masukin link aja di situ di portofolio. Tapi yang kita lihat adalah yang di YouTube ya. Itu. Udah kan? Misalnya dalam YouTube channel Bapak Ibu mau buat video terpisah, tahapan persiapannya seperti apa gitu. Tapi yang kami nilai hanya satu video yang 5 menit itu dari tahapan awal hingga ke akhir. Baik, Ibu Bapak, terima kasih atas waktu juga waktu juga peluangnya hari ini untuk bisa mengikuti daring materi terakhir tentang pelaporan bagaimana sebagainya, karena waktu yang tidak memungkinkan. Ini banyak pertanyaan juga, nanti kita teruskan di grup materi absen juga kita akan di-share. Mohon maaf bila mana dalam penyampaian juga kurang jelas dan sebagainya. Kami juga sebagai tim pengampu KKSI FFA ini bidang ikan lele, mohon maaf, dan ke depan juga kita akan perbaiki supaya bisa lebih baik lagi kan gitu. Yang semata-mata kita lakukan mungkin yang terbaik untuk negara ini, juga kemajuan tentang dunia perikanan ini. Terima kasih kepada Ibu Rida Setiawanita yang pagi ini juga sudah support, sudah memberikan materinya. Semoga apa yang beliau sampaikan bisa kita terima dengan baik. Dan adapun kekurangannya kita bisa di-sharing di grup. Jadi tidak ada permasalahan yang kita tidak selesaikan. Baik, demikian Ibu Bapak pertemuan kali ini. Selebihnya kami mohon maaf. Sehat selalu, jaga kesehatan, kompak selalu. Semoga Ibu Bapak tetap semangat dan sukses dalam menjalankan FFI 2020 ini. Salam SMK. SMK bisa, SMK hebat, SMK luar biasa. Assalamualaikum.